pondok pesantren kontroversial yakni Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Cara sholat Id yang nyeleneh dengan memberikan jarak dan dilaksanakan secara campur antara jamaah wanita dan pria hingga cara azan yang juga nyeleneh. Jumlah pihak menduga ada backing atau orang dalam di balik Al Zaitun. Berita mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun ramai menyedot perhatian publik. Menjadi kontroversi setelah pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun memberikan statement mengikuti mazhab Soekarno. Mazhabku adalah Bung Karno. Bahkan maraknya isu pondok pesantren ini telah terafiliasi oleh gerakan NII. Istilahnya apa ya? Istilah zaman dulu itu clandestine ya, bawah tanah kan. Mereka dulu kan bergerak bawah tanah. Cuma sekarang tampil secara legal. Formal, tentu mereka harus pandai-pandai untuk mengcover, untuk menutupi apa yang ada di underground ini. Nah, yang underground itu masih tetap jalan. Jadi ada visi misi yang mereka jalankan. Ya kalau orang wartawan atau peneliti hanya datang ke Al Zaitun melihat situasi pondok pesantren, ya itu normal, tidak ada masalah. Cuman kan kata pengikut-pengikutnya yang sudah keluar dari ini, itu hanya kamuflase saja. Sebetulnya bagaimana tokoh Islam memandang pemahaman yang dianut Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Al Zaitun. Ya, satu pondok pesantren yang belakangan kayaknya banyak ada di sosial media ya, dengan berbagai isu, dari satu isu ke isu yang lainnya yang kadang-kadang berani menabrak aturan-aturan yang sudah baku dalam ajaran Islam. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan langsung tanyakan dengan guru kita, Ustaz Fahmi Sahlim LCMA. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini beliau ini jalan terus kemana-mana nih. Ada kemarin ke Australia lah, kemana lagi? Habis dari itu pulang lagi kemana lagi nih, Masya Allah. Iya. Gitu. Nggak pernah capek, Ustaz ya? Alhamdulillah nggak capek. Ini sepanjang perjalanan, walaupun mungkin Ustaz ke luar negeri, dalam negeri, keluar kota segala macam itu, tapi saya juga kaderullah nih ada satu grup juga sama Ustaz, dan beliau ini begitu aktif dan update. Aktif, apa kejadian sekarang tuh update. Nah, bahkan juga kita lihat berapa kali beliau juga diundang untuk menanggapi berbagai isu-isu yang mungkin bersinggungan dengan umat Muslim gitu. Nah, sekarang ini langsung karena kita beliau juga ahli ilmu, ibaratnya kita langsung tanya ke yang bersangkutan. Nah, ini Al Zaitun. Al Zaitun ini kalau nggak salah dulu pernah dibilang NII KW9. NII KW9. Emang NII ada berapa lapis? Ya, saya bukan peneliti NII ya, tapi yang pernah saya baca dan dari banyak tulisan teman-teman yang meneliti NII, bahkan mereka dulu pernah aktif di sana, seperti Pak Al Khaidar ya, kemudian ada Sekjen Majelis Mujahidin ya, seperti Ustadz Irfan Awas tuh bilang bahwa NII itu komandemen wilayahnya itu hanya ada 8. Nah, jadi 9 ini adalah sesuatu yang baru dimunculkan untuk dia melakukan sebuah apa ya, dikatakanlah covering ya, seolah-olah mereka ini sudah menerima Pancasila, menerima NKRI, kemudian tampil secara modern gitu ya. Jadi sebagai cover aja untuk. Tapi keyakinannya dia juga sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar NII. Negara Islam Indonesia yang dulu Kartosuwiryo itu. Jadi bukan hanya keluar dari Islam, tapi keluar juga NII juga udah keluar. Keluar dari NII ya, karena yang disebut dengan itu kan perjuangan negara Islam Indonesia itu kan waktu itu kan memang sejarahnya panjang ya. Saya bukan bidang saya lah menjelaskan masalah itu. Tapi intinya adalah mereka melakukan perjuangan-perjuangan ini untuk menegakkan negara Islam. Tapi dalam prakteknya itu melakukan manipulasi, melakukan sebuah penggalangan ya, seperti yang kemarin lah di TV One, pengakuan dari mantan-mantannya ya, dan wali-wali santrinya, wali muridnya itu kan mengatakan seperti itu. Jadi menggunakan ayat-ayat jihad tentang dengan harta dan nyawa, kemudian menggunakan ayat tentang sedekah, infak, zakat untuk negara Islam Indonesia, mengatakan bahwa sekarang ini periode kita masih periode Mekah. Gitu ya. Periode Mekah itu artinya apa? Tidak ada hukum, semua halal. Terus ibu kotanya NII di mana? Ya itu pesantren Al Zaitun itulah ibu kota Madinah, Al-Madinah itu disebutnya kan gitu. Bagi mereka, bagi warga dan pengikutnya gitu.
Dan mereka ini kan banyak yang sudah tersadarkan ya, dan merasa berdosa telah melakukan banyak penipuan, pelanggaran hukum, untuk mengumpulkan dana-dana seperti yang dicanangkan oleh pemimpinnya itu kan mereka juga ya banyak sekali pengakuan mereka bahwa sampai harus menipu, harus mencuri, harus melakukan aksi-aksi yang dilarang oleh agama, gitu. Bahkan juga oleh undang-undang di negara kita, gitu. Jadi ini bukan hanya menabrak hukum agama, tapi juga menabrak hukum negara. Tapi selalu mereka bisa tampil seolah-olah bersih, mencuci tangan, gitu. Seperti seolah-olah tidak ada masalah. Akrobatnya kayaknya pas gitu ya, maksudnya di momen pas gitu. Iya, memang cukup cerdik ya. Tapi kita menyoroti sekarang lah. Kenapa pertanyaannya sekarang kok baru sekarang muncul gitu ya? Sejak Lebaran lah, sejak Lebaran kemarin baru ya? Sejak Lebaran kemarin, karena ada yang mengunggah ya foto sholat Id itu kan? Foto sholat Id, kemudian isi ceramahnya, kemudian dari situ terus merembet lagi banyak kemudian yang mengunggah keanehan-keanehan ya, seperti potongan ceramah-ceramah gitu ya, perbedaan mazhab lah, mazhab Soekarno lah ya. Terus kenapa saf wanita bisa campur bahkan di depan, itu kan sempat saya tanggapi juga tuh, saya klarifikasi tentang mazhab Soekarno itu di channel YouTube saya. Jadi mereka ini memang kalau dari segi ibadah, ubudiyah praktek keagamaan dari sisi tampilan luarnya memang seperti tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu kan ketika orang itu sudah di dalam dan dibaiat. Itu kata-kata baiat juga dan taat itu. Ya menurut pengikut-pengikutnya pasti ada baiat karena masuk organisasi, istilahnya apa ya? Istilah zaman dulu itu clandestine ya, bawah tanah kan. Mereka itu kan bergerak bawah tanah. Cuma sekarang tampil secara legal, formal, tentu mereka harus pandai-pandai untuk mengcover, untuk menutupi apa yang ada di underground ini. Nah, yang underground itu masih tetap jalan. Jadi ada visi misi yang mereka jalankan. Ya kalau orang wartawan atau peneliti hanya datang ke Al Zaitun melihat situasi pondok pesantren, ya itu normal, tidak ada masalah. Cuman kan kata pengikut-pengikutnya yang sudah keluar dari ini, itu hanya kamuflase saja. Ya, kamuflase. Ingat kan kalau nonton Mission Impossible kan? Iya. Ya, itu kan pandai dia pakai merubah topeng kan. Jadi ada panggung depan, ada panggung belakang. Ada bawahnya gali gitu kan? Iya, itu. Jadi seperti itulah dunia politik dan dunia intrik. Apalagi yang membawa baju agama, ya, itu selalu ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya, panggung depan dia harus tampil bahwa tetap NKRI, tetap gitu, seperti orang Islam pada umumnya. Tapi kan kelihatan ada pepatah Arab mengatakan gini, Mas. Al-ina'u yandahu bima fihi. Ya, jadi bejana, ini misalnya ini ada teko. Kita isi air dingin, ada esnya, batu esnya. Itu secara hukum fisika, itu nanti kan dia akan keluar dari teko itu, di luar itu ada buliran-buliran basah kan, kita minum air gini, ada embunnya kan, itu menunjukkan apa? Rembesan dari apa yang ada di dalam itu akan keluar juga, walaupun berusaha ditutupi. Tapi dari omongan, keceplosan, dari khutbah, mungkin dia menganggap khutbah yang mendengar itu adalah jamaahnya sendiri karena internalnya, ya kan? Nah, sekarang kan tidak bisa ditutupi, media sosial, orang bisa merekam dan lain sebagainya gitu ya. Orang bisa ngambil misalnya acara Syura dan hari Syura gitu, 1 Muharram itu kan mungkin panjang itu rekamannya 5 jam 4 jam, tapi kan orang bisa nungguin di situ. Iya kan? Bisa nungguin mana ini ya. Semua orang punya kamera kan gitu. Punya kamera gitu ya. Jadi itu pasti akan ketahuan. Jadi apa yang ada dalam hati itu akan terucapkan juga. Nah, diantaranya yang sempat heboh ramai kan soal bagaimana sholat itu renggang, kemudian dia mengucapkan salam Israel gitu kan. Kemudian lagi dia mengatakan Indonesia ini tanah suci. Ya. Loh kan beda dong, tanah suci dengan tanah yang ada di bumi ini, planet bumi ini semua suci menurut Islam. Makanya kita sholat di mana saja boleh, asal tidak di tempat najis, bukan tempat najis, bukan tempat sampah, bukan tempat kotoran.
Di mana saja kita sholat boleh, karena tanah itu semua disucikan. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran, kata Nabi SAW. Salah satu keutamaan Rasulullah adalah risalahnya beliau itu menganggap seluruh permukaan bumi ini itu semuanya suci. Makanya kita bisa sholat di mana saja. Bisa sholat di masjid, bisa sholat di kereta, bisa sholat di stasiun, bisa sholat di terminal, di lapangan, di mana aja boleh. Selama tidak ada yang najis yang mengotori itu. Nah, itu dia salah artikan bahwa Indonesia ini tanah suci. Loh, nggak bisa. Tanah suci itu istilah khusus yang disebut Al-Quran al-ardul muqaddasah. Tanah yang, bumi yang disakralkan, disucikan. Kenapa? Di situ tempat turunnya wahyu. Ya, tempat dakwahnya para nabi dan rasul. Ada di mana? Yaitu Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Oh, cuma gara-gara itu aja kemudian sehingga melebar kemana-mana tuh. Karena Indonesia tanah suci, katanya ya nggak perlu haji ke tanah suci. Oh, jadi kayak misalnya ada orang berpoligami, dia adil sama kedua istrinya gitu. Udah orangnya adil nih gitu ya. Dia orang yang paling adil, belum tentu kan? Ya belum tentu. Atau dia bisa jadi pengadil, belum tentu kan? Ini kenapa lari ke poligami? Oh ya nggak tahu ya. Atau lari ke tempat lain teman-teman. Jadi banyak kalau kita lihat ya, kalau di luarannya ada yang katanya ada juga kalau nggak salah di satu shop itu ada yang beda akidah. Di antara shop itu ada beda akidah juga gitu. Kemudian ketika sholat kita sholat ada yang waktu sholat itu ya. Kemudian yang ada wanita juga kan gitu. Jadi memang kemudian berjarak. Kemudian juga azannya itu kayak deklamasi. Azan kayak orang puisi gitu kan. Jadi bukan ngadep kiblat ya. Azannya ngadep jamaah. Kenapa dia melakukan itu ya? Hemat saya, ini dugaan saya. Itu ingin memancing, melihat reaksi, mengukur. Iya. Ini sedalam apa? Ngetes ini. Test the water. Test the water. Sedalam apa ini air atau sumur ini, gitu kan? Dia akan melihat respon. Kemudian yang kedua, sekarang kan musim politik. Ada memang organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok aliran-aliran yang genit dalam tanda petik ya, ingin mencari perhatian dan ingin mendapatkan dukungan dari siapalah yang berkuasa gitu kan, kita nggak tahu. Makanya dia melakukan hal itu. Nah, sementara di akar rumput pesantren Al-Zaitun ini kan ditolak oleh NU sejak lama, oleh kiai NU. Kemarin juga ditolak lagi ya sebenarnya, oleh kultur maupun struktural. Nah, ini kan artinya nantang. Ya, gitu kan. Ditolak masih bisa berdiri gitu ya? Masih bisa berdiri, dan pada saat sekarang wakil presiden kita adalah tokoh NU dan tokoh MUI gitu, yang mengeluarkan fatwa. Makanya dia serang MUI terus tuh. Dia serang MUI. Ya. Oh iya ya? Maksudnya sebenarnya sedang beratraksi berarti. Beratraksi. Kan kelihatan dari gimmicknya, gesturnya, kemudian siapa yang diserang. Menggugat MUI, menggugat wakil ketua umum MUI kan, gitu. Jadi arahnya menggugat MUI juga ya? Iya. Ini uniknya begini loh, Sat. Ibaratnya kan ya kalau kita lihat bukan cuma satu, bahkan lebih, bahwa ya gini, kalau ada kesan di masyarakat gini, Sat. Misalnya kita ngaji nih, ngajinya agak beda sedikit lah. Kadang-kadang kan yang bedanya ya perkara furu ya. Ada sedikit perbedaan gitu ya. Yang satu begini, satu begitu. Kadang-kadang yang lain tuh udah menganggap salah nih, kafir nih gitu misalnya. Atau juga mungkin ada lagi kesalahan dari satu orang yang sudah ngaji gitu. Kalau salah langsung blow up membesar, bisa lari ke ranah hukum, bisa langsung viral, diserang buzzer segala macam gitu. Tapi ini yang unik adalah Al-Zaitun ini butuh alasan apa lagi? Sedangkan kalau dari elemen tersebut, apakah ini udah bisa masuk ke ranah penistaan? Ya, kalau ditanya sudah masuk ranah penistaan agama atau tidak, itu ranahnya MUI ya. Karena MUI yang meneliti, mengkaji, dan kemudian memfatwakan. Sampai hari ini fatwa MUI tentang Al-Zaitun belum dipublish, walaupun sudah ada, sudah keluar. Belum resmi? Belum resmi. Sudah resmi, tapi tidak dipublish. Ya, bukan untuk konsumsi publik. Alasannya nanti akan dibuka ketika persidangan. Kalau menurut saya berarti MUI yakin Panji Gumilang ini akan disidang. Karena kata MUI, ini kata MUI ya, bukan kata tokoh MUI yang saya hubungi, itu fatwa ini tidak untuk publik sekarang, tapi akan dibuka di persidangan.
Ya, nah mudah-mudahan sih memang bisa disidangkan betulan gitu. Jangan-jangan nanti kalau dia dilindungi atau apa tidak jadi sidang kan blunder juga. Gitu ya. Nah, tapi pilihan MUI itu saya kira tepat ya, karena artinya itu kan bola itu sudah dilempar ke tangan penyidik Polri, Bareskrim yang menangani masalah itu. Soal penodaan agama itu misalnya ya saya bisa memberikan contoh tentang bahwasanya yang beliau menganggap Rasulullah Nabi Al-Quran itu bukan kalam Allah. Iya, tapi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Terus kan ada yang bela tuh pengacara. Saya sempat lihat itu. Sempat lihat ya? Sebut nggak namanya? Enggak, saya cuma nonton aja, saya nggak baca. Nggak baca ya? Iya, saya baca di TV One atau di mana gitu ya. Ya sayang sekali ya. Padahal dulu dia nuntut Sambo tuh. Kan enggak juga gitu. Jadi nuntut Sambo. Ini pengacara ini kan terkenal ya waktu kasus Sambo itu ya. Dia bela Panji Gumilang itu. Dia bilang, emang kalian tahu pernah lihat Tuhan bicara? Ya. Nah, ya nggak masalah apakah itu Quran itu kalamullah atau kalam Nabi Muhammad gitu ya. Nah ini kan sudah over. Ini udah kelewatannya. Sudah offside. Karena dia kan non Muslim, nggak etis lah menanggapi masalah status keilahian Al-Quran. Ya. Nah, jadi nampaknya ini ada banyak permainan dari sisi siapa yang membela, siapa ini kayaknya kan sudah circle-nya sedia semua gitu ya. Nah, ada lagi yang bilang mereka bilang bahwa surat Al-Mujadilah itu ayat 11 kan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kali kamu disuruh untuk berlapang-lapanglah dalam majelis maka berlapanglah ya. Allah akan memberikan kelapangan bagi kamu. Nah, itu digunakan untuk apa? Merenggangkan saf-saf. Kan nggak nyambung. Kalau majelis ilmu iya. Ya, karena konteks ayat itu kan turun ketika majelisnya Rasulullah itu majelis ketika sedang orang berkumpul ya untuk menerima ilmu, taklimnya Rasulullah itu dipenuhi oleh orang gitu. Maka disuruh oleh Nabi supaya berlapang, jangan jangan berdesak-desakan gitu ya. Tapi kok digunakan untuk sholat itu kan nggak nyambung ayatnya. Ayatnya bukan itu gitu. Sedangkan di dalam sholat kita harus merapatkan saf. Harus. Karena di sela-sela akan diisi oleh setan. Gitu. Nah. Tapi apakah boleh setiap orang itu memiliki persepsi penadaburan sendiri tanpa keilmuan yang benar gitu? Jadi orang ini berarti artinya gini nih, terserah dia gitu ibaratnya. Oh. Itu boleh dia berbicara. Ada adabnya nggak sih dalam menadaburi sesuatu gitu? Iya, begini ya. Ketika begini, tadabbur Al-Quran itu kan ketika kita ingin menggali hikmah, ya sunnatullah dari ayat-ayat yang kita baca. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjawab masalah-masalah kehidupan kita. Kita kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah, sahabat Nabi, dan sepupunya Rasul itu bilang istantiqil Quran, ya, ajaklah Quran itu berbicara. Untuk apa? Untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah kehidupan kita. Karena setiap huruf Al-Quran itu mukjizat, setiap ayatnya mukjizat. Mukjizat itu tidak berhenti di masa Rasulullah saja. Makanya masa Rasulullah mukjizatnya Nabi itu bukan mukjizat fisik seperti Nabi Musa membelah laut, tongkatnya jadi ular, ya. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit parah dan bahkan bisa menghidupkan orang mati, nggak fisik. Kalau yang physically kan mukjizat itu hanya bisa dilihat dan diyakini oleh orang yang hidup sejaman itu. Nah, kalau mukjizatnya Rasulullah itu kan mukjizat yang abadi sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Artinya apa? Setiap ayat Quran ini bisa menjadi petunjuk hidup dan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, jadi tadabbur itu harus ada ilmunya. Sama seperti kita menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang kan orang menganggap tadabbur dan tafsir itu berbeda. Tafsir itu lebih ilmiah, lebih saintifik ya. Kalau tadabbur itu lebih kepada letupan perasaan, kemudian emosional gitu ya. Saya kira tidak. Tadabbur juga memerlukan perangkat ilmu.
nggak bisa sembarangan orang mentadaburi Al-Quran, gitu ya. Artinya dia harus mengetahui kaidah-kaidah tafsir, dia baca juga buku-buku tafsir. Cuma bedanya kalau ilmu tafsir atau kita menafsirkan Quran itu harus melalui rangkaian tahapan yang sangat ilmiah, mulai dari bahasanya, asbabun nuzulnya begini, kemudian kaidah-kaidah fikih, usulnya, kaidah-kaidah bahasanya, sehingga baru kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau tadabbur memang dia lebih sifatnya umum ya, keseharian. Ayat-ayat tentang keseharian, ayat tentang bagaimana kita sabar menghadapi masalah-masalah hidup, mendidik rumah tangga. Ini tadabbur ayat-ayat begitu kan banyak gitu ya. Nah, tapi itu harus perlu ilmu juga, nggak bisa sembarangan. Jadi nggak bisa mengatakan biarkan orang bicara, dia berhak bicara untuk mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau tidak berilmu, semua orang bisa itu ya. Kemudian tidak ada rambu-rambunya, ya itu akan offside juga. Ya, bahkan nggak nyambung antara ayat yang ditadaburi dengan hukum yang ingin dia justifikasi gitu. Itu nggak boleh seperti itu gitu. Berarti ini sudah ibaratnya beberapa hal sudah lompat pagar sebenarnya ya. Lompat pagar, ya. Kalau bicara kesesatan ya kan MUI itu punya sejak 2007 ya. Itu sudah mengeluarkan panduan 10 kriteria sebuah aliran itu dinyatakan sesat. Kalau terpenuhi satu saja itu sudah dikatakan aliran sesat. Apalagi kalau lebih dari satu, apalagi kalau semuanya. Nah, itu jadi levelnya bermacam-macam gitu. Jadi dari hasil kriteria aliran sesat itu, ini memang menjadi concern kita umat Islam, hati-hatilah untuk menyekolahkan, menitipkan anak, ya. Harus kritis. Benar. Generasi muda sekarang, ya, orang tua juga harus kritis sebelum masukin anak ke lembaga pendidikan. Islam harus tahu latar belakangnya apa, kurikulumnya bagaimana, ya, latar belakang pengasuhnya apa, gitu. Pendidikannya di mana, kan kita ya kalau dia tidak jelas latar pendidikannya apa, ya hanya menang megah kampusnya, pesantrennya, lalu kemudian kita yakin percaya begitu saja, kan ini salah juga ya. Sekeliru ya, blunder gitu. Ya memang sekarang mendirikan lembaga pendidikan itu tidak harus orang alim. Mungkin ada orang kaya. Benar. Ya, pengusaha gitu ya. Pengusaha. Dia ingin membangun lembaga pendidikan, dapat ibadah, dapat nilai ibadah, dan dapat juga income dari situ, materi kan. Tapi kan dia percayakan kepada siapa yang akan memimpin ini. Ya, nah kita lihat di situ kurikulumnya seperti apa, pengasuhnya seperti apa, ustadznya, kiainya, ya latar belakang pendidikannya apa, dan latar belakang guru-gurunya yang ngajar itu bagaimana. Nah itu harus kita lihat, nggak bisa sembarangan gitu. Ini seperti challenge sebenarnya untuk para orang tua ya. Jadi ibaratnya memang pukulan untuk dunia pendidikan keislaman gitu, apalagi mungkin pesantren gitu ya. Dari ratusan ribu pesantren, mungkin tentunya nggak semuanya baik gitu ya. Pasti ada juga mungkin yang offset juga banyak gitu ya. Ya kemudian entah terjadi pelecehan atau segala macam gitu. Dan itu memang dari sekian banyak ada yang kayak gitu ya, manusiawi lah ibaratnya gitu. Tapi itu yang di blow up gitu. Seolah-olah semua pendidikan yang berbasis pesantren atau juga yang berbasis boarding gitu membahayakan gitu seolah-olah. Padahal yang menjadi orang-orang yang hebat jauh lebih banyak kan gitu, tapi nggak mendapatkan highlights kita juga spotlight di sini. Jadi yang ini mirip dengan bagaimana media menyoroti Islam gitu, seolah-olah Islam kayak yang teroris lah atau juga kasar segala macam. Padahal pelaku-pelaku tersebut kan jumlahnya 0,02% dari populasi Muslim seluruh dunia gitu. Tapi media memilih itu untuk menjadi sorotannya, sama seperti sekolah-sekolah Islam itu. Soalnya jadi orang tua zaman sekarang pada takut nih gitu. Padahal yang baik banyak gitu ya. Banyak. Ditambah ada lagi Al Zaitun. Wah, udah tambahan kan. Intinya jadi ibaratnya udah kena gebuk sana sini daerah sini. Ini ada lagi yang begini. Itu justru mungkin challenge untuk para orang tua, milihnya harus detail, nggak main naruh aja gitu. Ya betul, harus detail ya. Dan memang kasus seperti ini itu ibarat pepatah kan mengatakan melemparkan satu batu tapi buahnya kena, ya, kemudian pohonnya kena dan burung yang ada di situ juga kena gitu. Kasus Al Zaitun ini menyasar banyak target
kalau menurut saya. Apa aja tuh? Ya, Islam terutama jadi target. Ya, apa maksudnya Islam jadi target? Memperburuk citra Islam. Karena dari hasil pengakuannya mereka yang pernah di ANII, KW9 ya, didoktrin mau masuk surga nggak? Kalau masuk surga kamu begini, dibaiat, kemudian serahkan sumbangan, infak, ya, dan harus didapat dengan berbagai macam cara. Loh, gimana kalau mencuri? Nggak apa-apa. Oh, tujuan kita mulia, katanya, untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Makanya saya bilang di media mas, di televisi itu saya bilang ini mirip doktrin teroris. Iya, hanya caranya mereka tidak nyuruh pengikutnya ngebom, tidak suruh melakukan aksi terorisme dan penghancuran tempat-tempat publik, tapi dengan apa? Dengan mengumpulkan dana-dana secara ilegal, gitu, mengkafirkan orang tua, ya. Jadi kalau ada saudara kerabatnya yang tidak masuk itu, tidak dibaiat, maka dia halal hartanya. Itu boleh diambil. Dalam itu ilegal juga boleh. Iya, ilegal pun boleh. Jadi menipu dengan cara apapun. Ya, itu kan pengakuannya seperti itu mereka. Loh, berarti yang sekolah di sana semi terbrainwash berarti? Atau punya mindset yang berbeda mengenai? Saya tidak tahu data terakhir berapa jumlah santri yang ada di sana itu, ya. Berapa jumlahnya saya nggak tahu. Apakah mereka ini berasal dari keluarga anggota dan simpatisan gerakan bawah tanahnya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas mungkin ada dua segmen, ya, keluarga yang nggak tahu menau, asal masukkan anak, gitu ya. Mereka akhirnya masuk situ, kemudian baru merasa ada keanehan, kejanggalan setelah keluar atau di tengah jalan. Atau yang kedua segmennya adalah memang keluarga dari simpatisan pengikutnya NI Al-Zaitun ini. Gitu. Makanya ini menjadi concern kita, ya, para ahli pendidikan, ya. Jadi memperburuk citra Islam, ini targetnya jelas. Islam jadi target. Sama dengan misalnya kelompok teroris, ya, itu menjadikan citra Islam ini buruk. Iya, yang bunuh citranya, ya kan? Iya. Ya. Jadi pembunuhan karakter terhadap Islam, gitu ya. Kemudian yang kedua, merusak pemaknaan ayat-ayat Al-Quran, gitu. Dalam prakteknya kan begitu. Seperti banyak yang dicontohkan oleh mereka itu, penggunaan ayat-ayat Quran untuk disalahgunakan, ya, dengan interpretasi mereka, interpretasi mereka, seperti surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah kalau seandainya bapakmu, anakmu, istrimu, saudaramu, kerabatmu, rumahmu, perniagaanmu, semua itu lebih dicintai oleh kamu ketimbang Allah dan Rasulnya, maka kamu jadi orang fasik. Ya, kamu akan diazab oleh Allah. Nah, dibawa kepada pemahaman kalau kamu lebih cinta kepada dunia, orang tua, daripada cinta kepada negara NII KW9, kan gitu. Nah, itu dianggapnya fasik. Mungkin juga dong berarti murid di sana nggak tahu kalau itu salah gitu, karena sudah tertawatir gitu, ngerasa bahwa ini benar-benar aja gitu. Ada juga dong yang merasa gitu. Ya mungkin kalau dia sudah keluarga besar, ya, simpatisan, bisa jadi merasa sampai sekarang masih berasa benar gitu. Merasa benar mungkin. Oh, soalnya kan kemarin katanya ketika ada masyarakat yang nggak berkenan, protes gitu, yang membela juga banyak katanya gitu. Iya, banyak yang membela. Gitu. Yang membela itu memang... Yang membela itu tentu ya circle-nya. Itu real membela atau memang mercenaries gitu? Pembelaannya kayaknya tidak kelihatan alami, ya, kurang tidak alamiah. Jadi kamuflase atau dia memang ada dorongan-dorongan tertentu gitu. Ya. Ini menarik, ya. Jadi berharap teman-teman yang nonton juga bisa menginterpretasikan dengan yang dimaksud. Ini bahasanya
langsung tapi nggak langsung gitu. Kita mau ngomongnya gimana gitu ya ibaratnya. Nah, Ustaz, ini menariknya gini. Dengan berbagai banyak bukti tersebut, tapi Al Zaitun masih melenggang begini gitu ibaratnya. Kalau misalnya orang Islam gimana dikit-dikit, salah nih gini gitu kan. Langsung deh. Udah habis dah gitu kan. Kena persekusi pasti di mana-mana gitu. Kita aja juga kena gitu. Iya. Kalau hanya karena stigma aja, gitu kan. fitnah Ya, gitu fitnah, kan. gitu ya. Nah, mereka tuh masih bisa berdiri dan juga banyak masyarakat, ulama segala macam udah benar-benar saklek bahwa ini banyak kekeliruan, tapi masih bisa berdiri. Itu kira-kira ada amalan apa itu saat bisa begitu? Iya, itu bukan menunjukkan sebuah karomah atau kemuliaan dia kemudian dilindungi oleh Allah, bisa tegak eksis berdiri begini. Kebatilan itu atau kejahatan itu tetap akan tegak eksis selama orang-orang yang benar, ya ahlul haq itu tidak bersuara, tidak berbicara. Nah, kita semua sudah bicara nih, sudah mau dibongkar semua. Bahkan ada loh forum ulama umat Islam Indonesia itu sejak 2002 sudah memfatwakan bahwa NII KW9 Al Zaitun ini sesat dan menyesatkan. Nah, maksudnya sudah keluar dari zaman 2002. MUI belum bersuara waktu itu. Karena saya bisa memahami karena belum ada kriteria panduan kriteria aliran sesat itu seperti apa. Baru kan 2007 keluar 10 poin itu kriteria sesat. Apakah mengingkari rukun iman, rukun Islam, menambah mengingkari ibadah yang sudah disepakati ya secara ijma, kemudian meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, menafsirkan Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir, mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i dan banyak lagi poin-poin lain. Jadi menurut saya Allah ingin mencoba kita ini, sedang menguji kita. Apakah karena begini, ini orang-orang yang mengusung kebatilan, ya, itu mereka mainnya secara bergrup, ya, mereka punya jejaring. Nah, kita kalau tidak berjejaring kuat, juga, tidak berjejaring dan tidak memiliki power, kekuasaan, karena kan yang bisa melarang itu kan penguasa, negara, ya tak? Kalau kita masyarakat sipil, civil society, ormas atau individu mau melarang, menutup, kitanya yang jadi tersangka, kita karena bertindak di luar hukum. Karena hukum kan harus dijalankan oleh negara, gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita ini harus pertama ya berjejaring. Yang kedua, kita harus memiliki power. Power itu kekuasaan. Ya, nggak usah kita ngalor ngidul lah ya. Intinya kekuasaan. Ya, seperti misalnya penguasa itu bisa dengan mudah membuat aturan yang melarang miras, melarang perjudian, melarang perzinahan, prostitusi, cukup dengan satu tanda tangan. Kalau kita ulama cuma ngomong di mimbar, majelis taklim, diviralkan, iya, tapi lu nggak punya kuasa untuk menutup tempat itu kan. Jadi kebijakan itu powernya lebih kuat ya. Power. Makanya Rasulullah pernah bersabda kan, Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah ya akan menggenapkan dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dilakukan hanya dengan Al-Quran. Itulah fungsinya sultan, penguasa, power, authority. Ya, authority itu otoritas, kekuasaan. Itu. Jadi dengan kekuasaan itu baru kita bisa menerapkan larangan-larangan, itu bisa dilarang. Larangan di Quran itu apa aja? Ya, baru bisa kita larang kalau dengan negara, dengan penguasa. Nah, ini pelajaran lah buat kita ya. Jadi, nah, kenapa mereka bisa tetap eksis? Mungkin dalam tanda petik masih ada yang melindungi, ada backingnya. Dan backingnya itu pasti orang berada dalam kekuasaan. Kenapa dia masih bisa bermanuver, masih bisa menggugat, ya, Menko Polhukam digugat sama dia walaupun dicabut Gubernur Jawa Barat, gitu kan, Wakil Ketua Umum MUI juga digugat. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena merasa powerful, walaupun dia tidak megang kekuasaan, tapi
temen gue ada di sono kan, ada di dalam nih. Teman saya, pelindung saya ada di sana. Dia kan backing yang akan melindungi saya gitu. Jadi merasa tidak tersentuh hukum. Tapi saya kira sunnatullah ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Tinggal nunggu di dahan yang mana nih kan? Tinggal nunggu di dahan mana dia akan jatuh dan di kesempatan apa dia akan jatuh. Nah, berarti tugas kita cuma goyangin pohonnya aja. Goyangin pohon aja. Berarti secara nggak langsung nih guru kita ini ngasih sedikit. Tapi jangan lempar jumroh ya. Iya, jangan. Ini ada kisi-kisi berarti buat kita nih, walaupun yang diutarakan begitu, ini berarti ada sebuah mungkin teguran buat kita bahwa mestinya umat Islam itu juga mesti belajar politik berarti. Iya dong. Artinya umat Islam tuh harus banyak yang berada. Tidak harus berpolitik praktis. Tapi kita kan ada ungkapan Buya Muhammad Nasir ya. Orang Islam tuh harus ngerti politik. Tidak harus kamu jadi politisi. Tapi cukup ngerti politik. Supaya apa? Supaya kamu tidak dimakan oleh orang-orang politik. Tidak ditipu, tidak diperdaya oleh para politisi. Itu pentingnya umat Islam jadi mengerti politik. Sebab nggak mungkin semua orang jadi politisi. Kan kita ada yang mau jadi pengusaha, ada yang jadi pendakwah, ada yang jadi tenaga pendidik, ada yang jadi entertain kan. Kalau semua jadi politisi ya ruang lain tidak ada yang ngisi. Tapi kita tetap di profesi kita masing-masing, tapi kita ngerti politik. Oh ini salah, oh ini keliru. Kalau gitu, gue harus milih yang mana dong, yang benar dong. Ya jangan sampai nanti mereka yang di kekuasaannya ditunggangi oleh atau dijadikan alat perlindungan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan agama, yang mencemarkan ajaran Islam gitu.